Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Inengah Subagia. Saya mahasiswa PTG dalam jabatan kategori 2 dari program studi bimbingan dan konseling di LPTK Universitas Tadulako. Pada hari ini, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya melaksanakan ujian kinerja, di mana pada ujian kinerja ini saya akan memberikan layanan bimbingan kelompok dengan topik bijak bermedia sosial. Selamat menyaksikan. Salam. Mari silakan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya? Alhamdulillah baik. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah menyempatkan waktu kalian untuk datang di ruangan Bapak ini. Nah, kira-kira kalian tahu nggak kenapa kalian dipanggil dan dikumpulkan di ruangan ini? Tidak tahu ya? Tidak. Oke, kalau tidak tahu, nanti Bapak akan jelaskan lebih lanjut. Tetapi untuk melancarkan kegiatan kita pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa di antara kalian yang mau pimpin doa? Teman-teman, sebelum kita memulaikan aktivitas kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih sudah memimpin doa untuk kegiatan hari ini. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi, kalian dikumpulkan di tempat ini, kita akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok, ya. Nah, kalian sudah pernah dengar apa itu bimbingan kelompok? Tidak. Belum ya? Ya. Oke, nanti Bapak jelaskan lebih lanjutnya. Seperti yang Bapak bilang di awal tadi, supaya suasananya lebih asik, suasananya lebih enak, kita perkenalan dulu ya. Karena satu sama lain kalau belum kenal nanti canggung-canggung ya, seperti itu. Ya, Pak. Oke, kita perkenalan. Kenalan gini aja, sebutkan nama dan salah satu akun media sosial kalian. Bisa ya? Bisa, Pak. Misalnya contoh, perkenalkan, nama saya Nengah, akun media sosial saya adalah Facebook, gitu ya. Kasih ekspresinya supaya bagus ya. Oke. Mulai dari siapa kira-kira? Ayo kamu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Haikal. Akun media sosial saya adalah Instagram. Bagus sekali Instagram ya. Ya. Kamu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zilan. Apa nama akun Akun media FB-nya? sosial saya adalah FB. FB ya. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nyoman Trio. Akun media sosial yang saya gunakan adalah Instagram. Perkenalkan, nama saya Yuni Sartika. Akun media sosial saya adalah Instagram. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Grace Angelis Tuntuni. Akun media sosial saya Instagram. Ya, Lanjut. perkenalkan, nama saya Dawid Nur Rahim. Akun media sosial yang saya gunakan adalah Instagram. Instagram ya. Waduh, kebanyakan Instagram ya. Yang Facebook tadi siapa? Kamu ya? Oke, sama dengan Bapak cuma punya Facebook aja gitu ya. Bagus, semua sudah punya media sosial. Ya. Nah, kalian kok masih loyo dan masih tegang-tegang nih? Bagaimana ya? Kita adakan permainan dulu atau bagaimana? Ya? Adakan Bisa? permainan, Pak. Permainan ya? Ya, Oke. Kira-kira nanti kalian bisa mengikuti instruksi yang Bapak berikan ya. Ya, Ini Pak. permainan kita di sini adalah melatih konsentrasi kalian. Nah, ketika Bapak instruksikan seperti ini, menara tangan kalian itu seperti ini ya, di atas kepala ya. Nah, kalau Bapak bilang di atas, berarti tangan kalian di sini. Kalau menari, tangan kalian harus menari ya, seperti yang saya katakan. Oke, konsentrasi ya. Menara. Di atas menari. Di atas menara menari. Nah, oke, bagus ya, sudah konsentrasi semua ini.
Tidak ada yang tidak konsentrasi. Baik, Bapak lanjut ya. Seperti yang Bapak bilang tadi, kita hari ini akan melaksanakan yang namanya bimbingan kelompok dengan teknik diskusi, ya. Nah, sudah ada yang tahu bimbingan kelompok tadi apa? Belum ya? Belum. Oke, Bapak sedikit jelaskan. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang dilaksanakan oleh guru BK kepada individu yang nantinya permasalahan tersebut akan diselesaikan secara berkelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Bagaimana sampai penjelasan Bapak bisa paham? Paham, Pak? Paham ya? Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, apa pertanyaannya, Grace? Pertanyaan itu apa fungsi dari bimbingan kelompok itu, Pak? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Fungsi bimbingan kelompok itu adalah memberikan suatu solusi, suatu wadah untuk menyelesaikan atau mengembangkan suatu prestasi atau yang kalian miliki di dalam kelompok ini dengan memanfaatkan dinamika kelompok itu. Seperti itu ya. Oke, bagaimana Grace? Paham? Paham. Yang lainnya? Paham. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan supaya kita berdiskusinya bisa berjalan lancar. Saya Pak, Ya, silakan Yuni. dalam bimbingan kelompok sekarang apa yang kita bahas Pak? Oke, itu yang paling penting ya. Topik yang kita bahas untuk hari ini adalah bijak bermedia sosial. Oke, adapun dalam bimbing kegiatan ini kita menggunakan beberapa asas, yaitu asas kerahasiaan, asas kegiatan, dan asas keterbukaan. Di mana dalam asas kerahasiaan segala sesuatu yang kita bicarakan di sini tidak akan diungkapkan ke orang lain atau disebarluaskan. Dan asas kegiatan ini segala kegiatan tentu harus kita dasari dengan yang namanya keikhlasan ya dalam melakukan kegiatan, dan keterbukaan juga. Saya harapkan ketika kita menggunakan asas keterbukaan ini, kalian terbuka untuk memberikan tanggapan, mengungkapkan sesuatu untuk kita bahas di dalam bimbingan kelompok ini. Baik, untuk waktu yang kita gunakan, nah kita sepakati dulu waktu yang kita gunakan kurang lebih 1 jam mata pelajaran. Bagaimana? Setuju? Setuju. Sebelum Bapak memberikan kesempatan kepada kalian untuk memberikan pemahaman apa itu media sosial, Bapak mau jelaskan sedikit langkah-langkah yang kita gunakan dalam bimbingan kelompok ini. Oke? Yang pertama adalah Bapak sebagai pemimpin kelompok nanti akan mengarahkan bagaimana jalannya diskusi ini. Nanti tugas kalian itu adalah memberikan pemahaman, memberikan tanggapan agar diskusi ini bisa berjalan dengan baik, ya? Ya, Pak. Seperti itu. Baik, lanjut saja Bapak mau tanya nih satu-satu. Zaman sekarang ini media sosial ini sangat ngetren sekali ya, baik dari Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, ada TikTok, itu sangat fenomenal saat ini. Nah, kira-kira kalian itu paham nggak apa itu media sosial? Nah, Bapak tanya tadi, kamu dulu, apa itu media sosial? Media sosial adalah sarana digital untuk berkomunikasi dengan tidak secara langsung dan tempat sarana untuk menggali informasi. Oke, bagus sekali. Lanjut kamu, media sosial itu apa? Media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Wah, bagus sekali penjelasannya kamu ya. Berarti kamu sudah memahami media sosial secara lebih mendalam. Yuk lanjut kamu, Wayan. Menurut saya media sosial itu adalah media online seperti Facebook, Instagram, dan WhatsApp, dan di situ kita bisa berkomunikasi secara online. Oke, bagus sekali. Banyak ya yang dijelaskan. Yuni, lanjut. Apa itu media sosial ini? Media sosial adalah interaksi online yang menduduki interaksi sosial. Oke, bagus sekali penjelasannya. Ya, Grace. Menurut saya media sosial itu salah satu media untuk berkomunikasi tanpa berhadapan langsung Iya. dengan orang lain, mencari informasi, dan bisa juga untuk membagikan cerita-cerita kita, seperti membagikan foto atau apa yang sedang kita lakukan. Oh, sering update status gitu Iya. ya, update status ya Grace ya. Iya, Pak. Satu hari berapa kali update status Grace? 3, Pak. Oh, 3 kali, luar biasa, kayak makan ya, makan pagi, Iya. siang, malam, minum obat juga ya. Secara keseluruhan sudah paham ya apa itu media sosial? Sudah luar biasa sekali. Ada yang platformnya digital, ada yang bagaimana caranya berkomunikasi lewat dunia maya itu ya. Ada yang update status 3 kali sehari lagi, kayak mau minum obat gitu ya. Oke. Nah, itu tadi pemahaman media sosial menurut pandangan kalian. Kira-kira
di zaman saat ini kalian itu bermedia sosial itu sudah seperti sewajarnya, atau masih ada hal-hal yang kalian belum pahami di media sosial itu, ya bisa menyebabkan nanti kalian itu melanggar dari kebijakan media sosial itu, ya seperti itu. Nah, kira-kira dari pemahaman itu kita berlanjut yuk ke manfaat dari media sosial itu seperti apa kira-kira. Oke, siapa yang mau berikan tanggapannya dulu media sosial? Oke, silakan. Menurut saya banyak manfaat dari media sosial yang kita pakai. Salah satunya seperti itu, menghasilkan uang dari bisnis dan juga macam menambah wawasan kita, Pak. Iya. Kayak yang belum kita pahami bisa kita cari. Contohnya di Google. Jadi kita bisa pelajari hal-hal yang mungkin belum kita pahami dan kita mendapat banyak wawasan baru, gitu, Pak. Oke, banyak hal-hal yang kita pelajari ya, bisa mendapatkan wawasan baru, bisa berbisnis melalui media sosial. Ayo yang lainnya, apa lagi manfaatnya? Oke, Yuni silakan. Menurut saya betul sih, katanya banyak sekali manfaat dari media sosial. Dan yang paling penting itu manfaatnya apa yang kita tidak tahu jadi kita tahu. Terus itu dari kita bisa buka bisnis, bisa berinteraksi dengan orang lain, mencari teman luar negeri. Iya, banyak apa manfaatnya. Itulah manfaatnya banyak ya, ada dari bisnis sama seperti Grace tadi ya, untuk bisnis ya. Iya. Tapi kira-kira kamu sudah punya bayangan bisnis untuk di media sosial? Saya sendiri sudah punya bisnis, Pak. Oh sudah ya, wah keren sekali. Apa itu Grace? Boleh tahu? Saya sekarang menjalani bisnis jasa tulis. Oh mantap sekali, luar biasa ya. Bisa ditiru ini Yuni untuk pengembangan karir di media sosialnya ya. Oke, lanjut, siapa lagi yang bisa memberikan pandangannya terkait dengan manfaat media sosial? Apa? Silakan, Nyoman. Menurut saya manfaatnya itu seperti kita bisa berkomunikasi tanpa bertemu langsung. Jadi kita bisa berbicara di, contohnya di WhatsApp. Iya. Kita bisa sekarang pun bisa Pak, bisa melihat kayak VC video call. Dan sana kita bisa melihat kayak keluarga kita yang jauh, kita bisa melihatnya langsung di HP. Jadi bisa dibilang bisa memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan keluarga yang jauh, Pak. Oke, intinya mendekatkan yang jauh ya, gitu ya, melalui video call. Meskipun saudara kita jauh di kampung, kita video call bisa tatap maya ya, jangan tatap maya melalui video call. Ada lagi? Baru saya ada teman. Oke, silakan, luar biasa. Dalam era digital sekarang ini kan serba online. Iya. HP juga digital media sosial juga memudahkan kita. Contohnya untuk memesan makanan kita bisa pakai Shopee Food, Grab Food, atau Maxim. Itu juga sangat memudahkan sekali. Sangat memudahkan dalam aktivitas sehari-hari ya. Kalau misalnya tidak bisa keluar rumah, ada aplikasi Grab, Gojek, dan melalui itu bisa kita pesan ya. Oke, luar biasa. Ada lagi yang mau berikan tanggapan tentang manfaat media sosial? Mungkin kamu senyum-senyum dari tadi, kayaknya mau mengeluarkan sesuatu. Ayo, keluarkan saja, tidak masalah. Manfaatnya dari media sosial itu apa? Manfaat dari media sosial mungkin sekiranya ya sama seperti yang lain, digunakan sebagai sarana mencari informasi atau berbagi informasi dengan orang lain, atau bisa juga digunakan untuk mengisi waktu luang apabila kita tidak mempunyai teman, bisa mencari teman lagi. Ya, seperti itu ya. Kalau misalnya Ananda biasa menggunakan waktu luang dalam media sosial itu untuk apa? Ya, bisa untuk mencari informasi atau berbagi cerita dengan teman. Mencari informasi dan berbagi cerita ya. Oke, bagus sekali. Oke, yang lain? Mungkin kamu yang tadi dekat dengan Bapak ini mau mengeluarkan sesuatu tapi tidak berani. Ayo ungkapkan saja, tidak apa-apa. Manfaat media sosial bisa berpengaruh bagi pelajar yang mencari informasi tentang belajar yang tidak ada yang tidak didapat dalam suatu buku. Contohnya seperti apa yang tidak didapat dalam buku? Contohnya seperti jawaban-jawaban yang tidak ada penjelasannya di buku bisa dicari di media sosial. Oh, berarti bisa menambah literasi ya, literasi untuk mendapatkan materi pembelajaran. Bagus sekali. Ayo, siapa lagi yang mau memberikan pandangannya tentang media sosial? Kamu, ya silakan. Kalau menurutku manfaat dari media sosial itu sangat banyak. Coba sebutkan apa semua. Kurang lebihnya sama seperti teman-teman yang lain tadi. Itu kita dapat berkomunikasi dengan teman jarak jauh.
dan bisa melakukan bisnis online. Bisnis online ya manfaatnya. Kalau dari saya itu manfaatnya untuk sekarang lagi Piala Dunia, kita bisa cari informasi Piala Dunia melalui Instagram, Oke, Twitter. bagus sekali. Yang musimnya Piala Dunia ya. Luar biasa. Update terus ya berarti di media sosial. Oke, bagus sekali semua pendapat kalian tuh tentang manfaat media sosial sudah baik-baik ya. Sudah memiliki pandangan yang baik. Nah, dengan adanya media sosial ini kalian tahu nggak jenis-jenisnya media sosial itu seperti apa? Jenis-jenis media sosial apa semua yang kalian pahami, yang kalian ketahui? Apa semua jenisnya? Ayo, siapa yang bisa berikan pandangannya? Jenis-jenis media sosial? Ada Instagram, Ayo Grace, nggak usah bisik-bisik bicara saja supaya alih. jenis-jenis media sosial contohnya yang Iya. saya gunakan saya gunakan itu ada Instagram, WhatsApp, TikTok, Iya. Facebook, Heeh. sama Twitter. Banyak sekali yang Grace gunakan ya. Iya, Pak. Saya saja baru cuma satu Grace, kamu lebih update daripada saya. Oke, ada lagi yang tahu selain yang disebutkan Grace jenis-jenis media sosial? Ya, Pak. Menurut saya jenis-jenis media sosial saya tahu seperti yang saya gunakan, yang paling sering saya gunakan itu TikTok dengan Instagram dan WhatsApp. Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Nah, bagaimana kalau dengan Telegram? Itu media sosial atau bukan? Media Media sosial. sosial ya. Ada kalian nggak punya barangkali ya? Punya tapi sudah dihapus Pak. Oh punya sudah dihapus, luar biasa sekali. Oke, nah itu tadi sudah kita bahas tentang manfaat jenis-jenis media sosial. Nah sekarang kita harus melihat dari sisi dampak positif dan dampak negatif dari media sosial, itu ya. Nah yang pertama Bapak mau tanya dulu, dampak negatif dari media sosial itu apa kira-kira menurut kalian? Oke lanjut, silakan Grace. Selain punya dampak positif, media sosial juga memiliki dampak negatif yang banyak Pak. Iya. Ada beberapa sih yang saya paham tentang dampak negatifnya. Yang pertama itu kita berinteraksi sama orang lain jadi menurun Pak, karena selama kita menggunakan media sosial kan cuma menggunakan HP atau semacamnya, Iya. tidak bertemu langsung, jadi kayak interaksinya kita itu menurun Pak. Interaksi sosial dengan Iya, dengan teman-teman yang dekat lain. ya, menurun ya. Ayo Terus lanjut. kita jadi malas, ya Pak. Jadi malas, sukanya tinggal rebahan, duduk sambil main media sosial. Iya. Dan lingkungan juga tidak terlalu dipedulikan Pak. Saking seringnya main media sosial, lingkungan kita sepelekan Pak. Gitu. Acuh dengan lingkungan Iya. sekitar ya, jadi misalnya Banyak. di sekitar kita ada orang berkelahi, kamu Pak Kita ngapain? tidak Dan peduli, lain Pak. ya. Oke lanjut, ada lagi yang bisa paham apa dampak negatif? Oke Yuni silakan. Kalau dari saya dampak negatifnya yang paling mencemarkan itu misalkan menerima berita, belum tahu tentang kejelasan berita itu tapi sudah di share ke orang lain supaya itu berita itu tersebar di mana-mana padahal itu berita hoax. Atau juga kadang ada orang yang menyalahgunakan media sosial dalam pencemaran nama baik. Itu dampak negatifnya ya. Berarti biasanya orang menggunakan media sosial untuk meneruskan pesan yang belum tentu kebenarannya, seperti itu ya, untuk pencemaran nama baik. Berarti itu dampak negatif yang diungkapkan oleh ini. Ada lagi yang mau Pak, mengungkapkan? saya mau tambahkan. Oke, silakan. Salah satu dampak paling besar dari media sosial ini Pak, dampak negatifnya itu kita mudah dipengaruhi orang lain Pak. Dipengaruhi orang lain ya. Oke. Ada lagi? Tadi yang angkat tangan siapa? Silakan. Dampak negatifnya adalah orang bisa kecanduan terhadap internet, Kecanduan ya. Kecanduan terhadap seperti lupa makan, lupa waktu sholat, dan lain-lain. lupa waktu makan, lupa waktu sholat, karena sudah asik bermain media sosial itu ya. Itu sangat mempengaruhi dari segi dampak negatifnya. Oke, yang lainnya? Silakan. Dampak negatifnya salah satunya itu yang paling parah, cyberbullying. Nah itu salah satu dampak yang sangat-sangat parah, yang dimana orang lain dapat membuli seseorang dengan media sosial tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya, sehingga hal tersebut dapat membuatkan orang yang terbuli itu menjadi depresi, dan bahkan menyebabkan gangguan jiwa. Oke, bagus sekali ya. Bisa di dalam media sosial itu dampak negatifnya bisa cyberbullying kemarin tadi ya yang kamu jelaskan ya. Terus ada lagi? Siapa yang mau berikan pandangan tentang dampak negatif? Ayo. Pak,
dampak negatifnya itu seperti yang sekarang sering terjadi itu yang saya lihat Pak, penipuan Pak secara online. Contohnya ada seandainya penawaran, contohnya kalau ada mengirim uang sekian, saya akan berikan hadiah sekian, lebih banyak dari itu. Nah, setelah dikirim itu tidak akan ada Pak datang hadiahnya dan dia kena tipu. Sering terjadi Pak di media sosial. Berarti dengan media sosial orang bisa melakukan penipuan ya, itu dampak negatifnya. Selain itu, dari penipuan ada lagi yang mau diungkapkan tentang dampak negatif media sosial? Masih banyak loh kira-kira dampak negatifnya itu. Ada lagi kira-kira yang mau berikan pandangannya? Kamu, silahkan. Dampak negatif dari media sosial. Saya rasa kalau dari saya dampak negatifnya itu memang sangat banyak dampak negatif menggunakan media sosial. Ya. Di antaranya yang paling parah itu seperti tadi cyberbullying. Bullying itu sangat parah sekali untuk di media sosial sekarang. Karena banyak orang melakukan itu melalui chat, video, foto dan lain-lain. Juga seperti penipuan tadi juga. Penipuan tadi, iya. Itu saja. Oke, yang lainnya? Kamu kira-kira senyum-senyum terus. Ayo, apa dampak negatif dari media sosial? Dampak negatif dari media sosial salah seperti yang tadi, kecanduan sampai lupa waktu akan mengganggu pola tidur seseorang. Lupa waktu, mengganggu pola tidur lagi ya, karena asik bermain media sosial ya. Nah, itu tadi dampak negatif ya, dampak negatif yang kalian sudah sebutkan dari penggunaan media sosial yang kurang bijak ya. Nah, dari dampak negatif ada loh dampak positif dari media sosial. Ayo, kira-kira apa dampak positifnya? Oke, silakan. Dari dampak negatif kan, selain itu media sosial juga memiliki dampak positif. Dampak positifnya pun banyak Pak. Seperti kita bisa mempermudah kita mencari informasi dan juga memperirit waktu Pak. Seperti kayak mau pesan makanan, kayak umpamanya lagi malas masak Pak, jadi tinggal pesan saja. Terus kita bisa berkomunikasi dengan saudara yang jauh, teman-teman, dan juga banyak informasi-informasi yang mungkin kita belum ketahui, jadi kita ketahui melalui media sosial. Oke, bagus. Ya, silakan. Saya setuju sama Gray soal kita bisa mencari informasi. Nah, tapi di sini ada kesalahannya. Seperti yang saya bilang tadi, dampak positifnya itu sebelum kita men-share sesuatu informasi terlebih dahulu, ada kala baiknya kita mencari kebenarannya. Itu betul tidak sih? Beritanya itu betul tidak? Kalau sudah memang betul-betul fakta itu baru boleh kita share. Karena kalau itu kita secara share-nya tidak benar, karena kita juga yang kena pasal. Setahu saya ada pasalnya. Oke. Kalau dari dampak positifnya yang saya suka itu ya kita bisa mencari teman jauh, bisa interaksi dengan keluarga yang jauh, bisa buat belajar di luar lingkungan gitu. Oke, bagus ya. Misalnya dampak positifnya sudah kamu jelaskan, dampak negatifnya juga sudah kamu jelaskan. Ayo, siapa lagi yang mau berikan tanggapan tentang dampak positif? Silakan, Nyoman. Dampak positifnya itu Pak, seperti sekarang kita bisa cari teman, jangan teman Pak, pacar saya bisa cari media sosial seperti itu. Nah, jadi sangat bermanfaat sekali. Kita bisa kayak itu, ini orang Indonesia bisa menikah sama orang Rusia, padahal itu cuma lewat media sosial. Itu pun mereka langsung menikah Pak. Langsung menikah ya? Oke, bagus sekali berarti ya. Mencari jodoh ya, mencari jodoh di media sosial ya. Itu manfaat positifnya, mencari jodoh di media sosial. Ada lagi? Dan selain itu dampak positifnya itu kita bisa belajar melalui media sosial itu seperti ruang guru contohnya Pak, dan aplikasi untuk belajar yang lainnya. Dan itu Pak positif. Oke, bagus sekali. Ada lagi yang mau lu? Ya, silakan. Ya,
salah satu dampak positifnya dapat digunakan sebagai sarana penjualan dari suatu barang atau pemasaran. Kita misalkan ambil contoh, ada beberapa e-commerce yang ada di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lainnya. Dan media sosial juga bisa digunakan sebagai branding diri kita agar citra kita terhadap masyarakat ataupun orang lain itu jadi lebih bagus image-nya. Jadi orang lain pun lebih menghargai diri kita. Oke, bagus sekali pemahamannya kamu tentang manfaat positif itu. Salah satunya bisa mempromosikan diri kan, bisa memperkenalkan diri supaya kita dikenal ya. Siapa tahu kita punya brand dan kita bisa jual juga di media sosial itu. Bahasa ada sedikit tambahan. Oke, silakan. Sebenarnya dampak positif dari media sosial itu tergantung kita sendiri bagaimana cara menggunakannya secara baik atau tidak. Jadi jangan menyalahkan sisi positifnya, karena sosial media kan kita yang buat sendiri, jadi otomatis kita berpikir, oh ya ini harusnya begini, tidak boleh begitu. Jadi kalau misalkan kamu melakukan hal yang buruk, yaitu kesalahan kamu sendiri, tidak ada dampak negatif kalau bukan dari kalian sendiri. Oke, bagus. Dari diri sendiri Ya, kembali dari ke diri sendiri yang membuat Ya. media sosial itu ya. Nah, ada lagi kamu? Silakan. Tidak ya? Oke, yang lainnya? Apalagi dampak positif dari media sosial? Saya Pak, Oke, lanjut. Silakan. dampak positifnya adalah jarak dan waktu bukan lagi masalah. Keren. Jarak dan waktu bukan lagi masalah ya. Siapa tahu dari media sosial bisa kenal yang jauh, bisa seperti yang dibilang Iwan, bisa cari jodoh ya dengan aplikasi yang disediakan oleh akun media sosial saat Tapi ini. saya Pak, Ya, saya silakan. rasa itu menentang, karena begini, misalkan tadi kau bilang maaf ya, kau bilang tadi tidak ada batas waktu dan Dan jarak. jarak. Begini, kalau jarak itu ada sisi negatifnya. Misalkan kau punya teman di luar negeri kan itu beda jam, sedangkan misalkan Jakarta lah, beda 1 jam di sini. Kalau di sana sudah jam 11, di sini jam 12. Kalau kita main HP terlalu malam juga kan kasih otaknya kita tidak berpikir. Begitu sama jarak dan waktu itu pasti menentang juga. Betul ada sisi positifnya, tapi kita harus berpikir lagi ada sisi negatifnya. Oke, bagus. Mungkin ada mau ditanggapi? Silakan. Saya Pak, Oh, kamu ya, silakan. saya menanggapi dari yang dijelaskan Yuri tadi Pak. Kalau menurut saya itu tergantung dari kita bagaimana caranya kita mengatur waktu. Tergantung dari Iya. cara mengatur waktu Mengatur ya. waktu Pak. Oke, baik. Kamu mau menanggapi? Silakan. Tadi senyum-senyum, silakan tanggapi yang diungkapkan oleh teman kita Yuni. Yoman mungkin? Ada. Yoman? Sudah tidak Pak kayaknya. Sudah Oke, cukup kalau- karena Kalau tidak ada, Bapak lanjutkan ya, karena sudah tadi kita sudah bahas tentang pemahaman pengertian media sosial, manfaatnya, jenis-jenisnya, apa lagi, dampak positif dan negatifnya. Nah, sekarang mau Bapak masuk kira-kira selama ini kalian itu sudah menggunakan media sosial dengan bijak atau masih ada hal-hal yang kalian belum pahami tentang penggunaan media sosial itu? Masih ada Pak. Masih ada, seperti contohnya Grace. Siapa tahu teman-teman kalian punya solusinya punya sarannya untuk hal yang kamu belum lakukan. Ayo ungkapkan. Kalau dari diri saya sendiri Heeh. masih ada beberapa hal yang belum saya pahami mengenai media sosial ini, karena biar bagaimanapun saya belum terlalu cukup usia Pak mengenal itu media sosial itu kayak aturannya seperti apa. Oke, ada yang mau menanggapi mungkin terkait dengan menggunakan media sosial secara bijak? Mungkin ada pandangan-pandangan yang bisa memberikan masukan kepada teman kita supaya pada saat penggunaan media sosial tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Kira-kira oke, Yuni. Saya jawab ya. Oke, silakan. Kan tadi Grace bilang masih kurang tahu tentang cara menggunakan media sosial yang bijak. Nah, di sini kita bahas lagi manfaatnya. Kan media sosial ada yang namanya Google atau Brandly. Kita bisa buka saja di situ, tinggal klik bagaimana sih cara memainkan media sosial secara bijak agar kita tidak salah dalam menunjukkan hal-hal di media sosial. Oke, itu saja kamu Yuni yang diungkapkan. Iya Pak. Berarti Grace, kamu disuruh cari klik di Google apa sih bagaimana caranya untuk menggunakan media sosial. Solusinya Yuni sangat tepat juga ya Iya, Pak. dari Google, karena di Google itu
lengkap apa-apa yang ditanya sama Google bisa. Oke, ada lagi yang memberikan tanggapan terkait media sosial penggunaannya secara bijak? Silakan. Sebenarnya penggunaan secara bijak itu sebelum kita menggunakan aplikasi yang kita gunakan itu, media sosial yang kita gunakan seperti contohnya IG, Instagram, sebelum kita masuk ke aplikasi pasti sebelum awal masuknya kita itu pasti ada peraturan yang diberikan aplikasi tersebut. Seperti mungkin kita tidak boleh menyebarluaskan info pornografi, bully atau lain-lain. Semua aplikasi pasti ada. Berarti aturan-aturan di awal membuat aplikasi tersebut, menggunakan aplikasi tersebut, ada hal-hal yang harus kita patuhi ya, kebijakan-kebijakannya. Oke, bagus sekali. Nah, itu tadi beberapa masukan guys ya dari temanmu untuk bijak menggunakan media sosial. Nah, kira-kira tadi kita sudah bahas semuanya, sudah komplit semuanya kita bahas tentang media sosial ini. Kira-kira untuk kedepannya langkah-langkah kalian yang kalian mau lakukan untuk bermedia sosial secara bijak apa? Ayo satu orang satu saya mau tanya apa langkahnya untuk bijak bermedia sosial. Apa yang kalian akan lakukan? Ayo silakan mulai dari kamu. Kalau saya sih ingin melakukan bisnis online melalui media sosial. Bisnis online. Oke. Kamu? Saya langkahnya ingin menjadi selebgram ya. Selebgram. Silakan. Langkah-langkah dalam menggunakan media sosial secara bijak. Kalau menggunakan media sosial dengan bijak untuk membagikan hal-hal yang menarik dari kehidupan saya yang aslinya ke dalam media sosial, dan ingin orang lain pun mengetahui apa yang saya rasakan. Oke, bagus sekali ya. Nah, itu tadi beberapa langkah-langkah yang kalian kemukakan untuk bijak bermedia sosial di kemudian hari. Oke, dari semua penjelasan, dari semua pemahaman yang kita sudah bahas, kita sudah ungkapkan dalam diskusi kelompok ini, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan dari kesemua itu kegiatan dalam bermedia sosial yang kita bahas tadi? Grace mungkin bisa menyimpulkan? Oke, silakan. Kesimpulan dari yang kita bahas nih Pak mengenai apa itu media sosial, manfaatnya, dampak dari media sosial, ataupun hal-hal lainnya mengenai media sosial. Hal yang kita dapat pada hari ini itu kesimpulannya seperti kita jadi lebih memahami bagaimana sih cara yang baik dalam menggunakan media sosial, terus apa hal-hal yang harus kita hindari dari bermedia sosial, dan juga apa kegunaannya bagi kita gitu. Oke, bagus sekali. Oke, bagus sekali. Jadi itu tadi kesimpulan yang disampaikan teman kalian dalam bermedia sosial ya. Nah, Bapak harapkan ketika kalian sudah melakukan diskusi tentang media sosial saat ini, kalian kedepannya punya inisiatif menggunakan media sosial yang baik-baik ya, supaya nanti kalian tidak terkena dampak negatif dari media sosial tersebut. Tetap semangat, mungkin dengan media sosial kalian bisa menghasilkan suatu penghasilan yang bisa menopang hidup kalian dan menunjang belajar kalian tetap digunakan. Seperti itu ya. Aduh, dari tadi kita sudah diskusi, kita sudah ngomong panjang lebar tentang media sosial ya. Kayaknya waktu kita sudah mau habis ya. Karena kurang lebih kita menggunakan waktu ini selama 45 menit ya. Iya Pak. Nah, sebelum Bapak menutup kegiatan ini, Bapak mau bagikan satu lembar kerja, di mana nanti lembar kerja itu adalah untuk menilai pemahaman kalian sejauh mana tentang media sosial ini. Bagaimana? Sudah siap ya Bapak bagikan sekarang? Boleh ya? Boleh. Oke. Nah, ini adalah lembar kerja peserta didik ya. Di dalam ini ada pertanyaan, 4 pertanyaan, nanti kalian jawab seperti pemahaman kalian yang kalian peroleh tadi dalam diskusi ini. Oke? Ya Pak. Silakan diskusi. Tulis namanya di atas ya. Oper.
Baik, terima kasih sudah semua. Sudah, Pak. Ya, baik, terima kasih. Nah, dengan berakhirnya kalian mengisi lembar kerja ini, maka kegiatan kita berakhir juga sampai di sini. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu kita bahas, nanti kita bertemu di kesempatan berikutnya ya. Nah, karena tadi di awal dimulai dengan berdoa, tentu di akhir juga akan diakhiri dengan doa. Nah, tadi sudah Grace yang pimpin doa. Sekarang perwakilan dari laki-laki, ayo siapa yang mau pimpin doa? Coba kamu. Ya, silakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri diskusi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Nah, tadi kita sudah melakukan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok. Dan Bapak ucapkan terima kasih kalian sudah datang di tempat ini, dan Bapak akhiri kegiatan ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, terima kasih. Tunggu dulu, masih ada untuk lembar evaluasi proses dan hasilnya ya. Baik, untuk selanjutnya kita santai aja, kita lihat di sini lembar evaluasi.